Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berupa analisa data berkala dengan metode least square. Yang disusun oleh Muhammad Rio Khairuddin, Nahur Fredik Nababan, Evan Tripamukas, dan Firniandi Novian Hafiz. Pengertian analisis data berkala. Perkembangan suatu kegiatan, perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, jumlah unit, dan lain-lain. Serangkaian data yang terdiri dari variabel Y yang merupakan serangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel X yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama dari waktu yang lampau ke waktu yang mendatang. Data berkala atau runtut waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Komponen data berkala. Pola gerakan runtut waktu atau deret berkala dapat dikelompokkan dalam 4 pola pokok. Pola ini biasanya disebut sebagai komponen dari deret berkala atau runtut waktu. 4 komponen deret berkala itu adalah tren sekunder, yaitu gerakan yang berjangka panjang, lamban, seolah-olah alun ombak dan berkecenderungan menuju ke satu arah menaik atau menurun. Variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Variasi siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Yang keempat, variasi random atau residu, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Lanjutan komponen data berkala. Gerakan atau variasi tren jangka panjang atau tren sekuler. Gerakan atau variasi siklis atau siklus. Yang ketiga, gerakan siklis adalah gerakan variasi jangka panjang di sekitar garis tren, berlaku untuk data tahunan. Gerakan atau variasi musiman, seasonal movement or variation. Gerakan variasi random atau residu, irregular or random variation. Ciri-ciri tren sekuler. Tren atau tren sekuler ialah gerakan dalam data berkala yang berjangka panjang. Lamban dan berkecenderungan menuju ke satu arah menaik atau menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Yang kedua, tren sekuler dapat disajikan dalam bentuk persamaan tren, baik persamaan linear maupun persamaan non-linear. Gambar atau grafik yang dikenal dengan garis atau kurva tren, baik garis lurus maupun garis melengkung. Yang ketiga itu ada tren juga sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaan. Misalnya menggambarkan hasil penjualan dan digunakan dalam melakukan peramalan atau forecasting. Metode yang biasanya dipakai antara lain adalah metode semi average dan metode least square. Metode least square atau kuadrat terkecil. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah Y sama dengan A0 ditambah BX, A aksen Y dibagi N, B aksen XY dibagi aksen X2. Y sama dengan data berkala atau time series, yaitu taksiran nilai tren. A0 nilai tren pada tahun dasar. B rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X variabel waktu, hari, minggu, bulan, atau tahun.
Metode least square kuadrat terkecil. Untuk n ganjil, maka dibaca jarak antar dua waktu diberi nilai satu satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk n genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan atau 1 satuan. Di atas diberi tanda negatif, di bawah diberi tanda positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.